Gue seneng banget ada lagi yang ngirim TWS buat di review. Apalagi yang ngirim ini bukan brand kaleng-kaleng. Yes, JBL ngasih 2 TWS yang punya price range mirip tapi dengan main purpose yang lumayan beda. Let's go kita bahas aja JBL Live Free 2 TWS dan JBL Reflect Aero. Halo hai, balik lagi sama gue Ayu. Packaging kedua TWS ini mirip, kotaknya dominan putih. Terus ada stiker IMS yang artinya ini garansi resmi. Kalau kita lihat lagi ke belakang ada sedikit bagian transparan, dari sini kita ngintip bentuknya. Buat bukaannya sama-sama digeser dari bagian bawah boxnya, langsung ada penampakan casing dan TWS-nya. Kita juga dapat ear tip size S dan L, ada kabel USB-C dan buku manual serta garansinya. Kita mulai bahas dari Live Free 2, gue dikirimin yang warna biru. Varian lain ini ada hitam, rose, sama silver. Bentuknya kotak dengan curve di setiap sudutnya jadi agak mengoval ya bentuk casingnya. Di depan ada 3 lampu LED buat indikator baterai dan hinge casingnya ini solid banget. Makanya bisa hasilin suara klik yang irgasem banget pas kita buka tutup casingnya. TWS-nya sendiri mirip kacang merah, tipenya in-ear. Ada 1 LED buat indikator baterai. Dia bakal nyala merah kalau lagi low bat, pas casingnya dibuka bakal pop up fitur Quick Connect di HP kita. Dan kita bakal diminta download aplikasi JBL Headphones. TWS ini pakai driver 11 mm, Bluetooth versi 5.2, punya 6 mikrofon buat active noise cancelling dan support multi-point connection di mana TWS ini bisa connect ke maksimum 2 device dalam satu waktu yang bersamaan. Pas gue coba pakai, fitting di kuping gue tuh bagus banget dan nyaman. Cuman kalau dipakai lari gitu kayak kurang nempel aja di kuping. Tapi gue belum ngalamin TWS ini jatuh sendiri sih pas dipakai lari. Buat pakai agak lamaan ini nggak berasa ada sakit dan TWS-nya ringan banget, cuma 4,9 gram aja. Karakter suara bassnya ini lebih maju tapi bukan yang nutupin suara yang lain. Pemisahan antar frekuensinya bagus banget, detail dan clarity-nya juga cukup baik. Suara-suara instrumen kecil bisa kedengaran jelas dan suara di frekuensi tinggi nggak bikin sakit kuping. Yang disayangin sih, playback kodeknya mentok di AAC jadi belum support buat stream lagu-lagu di file lossless. Walau pemisahan antar frekuensinya sangat baik, ada satu hal yang disayangin. Menurut gue, frekuensi midnya ini agak sedikit over processing, apalagi di bagian vokalnya. Tapi ini emang bener-bener minor banget sih dan gak akan banyak yang sadar. Jadi sebenarnya ini gak akan terlalu mengganggu. JBL juga kasih beberapa setting equalizer yang bisa kita ganti di aplikasi JBL Headphones. BTW ada yang gue keluhin nih buat profile bass. Pas kita pilih profile bass ini dan dengerin lagu yang punya suara bass yang dominan, bassnya jadi terlalu gede dan agak sedikit kurang bulet ya. Makanya gue saranin kita atur EQ-nya di studio aja. Yang terbaik di TWS ini ada di Active Noise Cancelling-nya. ANC-nya ini beneran sebagus itu. Levelnya udah di atas rata-rata di kelas harganya. Kedap banget. Sayangnya JBL nggak sebutin berapa desibel dia bisa blok suara, tapi gue yakin pasti di atas 30 desibel sih harusnya. Di TWS ini juga ada tab control yang bisa kita atur lewat aplikasi JBL Headphones. TWS-nya sendiri udah tahan percikan air IPX5. JBL klaim bisa kasih playtime 7 jam atau 35 jam dengan casingnya. TWS ini juga udah support wireless charging dan dengan kabel, TWS ini bisa isi penuh baterainya dalam waktu 2 jam. Buat dipakai teleponan, ini ya gue kasih contoh videonya. Halo, ini contoh suara dari TWS JBL Live Free 2 nih guys. Gimana hasilnya? Oke nggak? Oke kan? Oke, kita lanjut ke produk kedua. Kalau tadi Live Free 2 lebih ke lifestyle, nah yang ini lebih ke sport utility ya. Serinya ini JBL Reflect Aero yang cocok banget buat olahraga. Bentuk casingnya juga panjang, kotak, mengoval, dan ada strapnya yang bikin gampang dibawa-bawa. Di depan ada 1 LED panjang buat indikator baterai. Yang gue suka LED-nya bakal meredup sedikit demi sedikit sesuai dengan baterai yang tersisa. Keren banget kan? TWS-nya berbentuk buds dengan wingtip. Nah, wingtip ini bakal bikin TWS ini nempel banget di kuping. Jadi aman dipakai lari atau loncat-loncatan. Fitting di kupingnya pun mirip Live Free, enak nggak bikin sakit pas dipakai lama-lama. Build quality-nya juga bagus banget. Suara klik yang dihasilin pas buka tutup casingnya juga irgasem banget. Dan TWS ini udah punya rating waterproof IP68 yang artinya bisa dibawa nyelam sampai 2 meter selama 30 menit. Gue gak pernah nemuin TWS yang punya waterproof se-ekstrim ini. Jadi mau lagi lari pas hujan lebat atau lewatin air terjun juga bakal aman-aman aja TWS-nya. JBL Reflect Aero punya driver 6,8 mm, Bluetooth 5.2, pakai 6 mikrofon buat active noise cancelling, udah support multi-point connection juga, di mana TWS ini bisa connect ke maksimum 2 device dalam waktu yang bersamaan. Karakter suaranya mirip sama Live Free 2, separasi antara frekuensi juga cukup baik, tapi memang belum sebaik Live Free 2. Detailnya oke, clarity juga cukup, suaranya cukup punchy and crispy. Yang gue suka, suara di frekuensi mid ini nggak terlalu banyak processing, jadi terasa lebih natural dibanding Live Free 2.
Cuma ada satu catatan, bassnya ini nggak sebulat di Live Free 2, bahkan kayak agak weird gitu. Gimana jelasinnya ya? Intinya bassnya masih enak, tapi nggak kayak kebanyakan suara bass di TWS-TWS high-end. Di sini juga ada pilihan settingan EQ yang sama banyaknya. Terus buat ANC gue bisa bilang ini kedap tapi nggak sekedap punya Live Free 2. Ya memang level ANC di Live Free 2 aja yang terlalu outstanding ya. Buat tab control juga sama, kita bisa atur di aplikasi JBL Headphones. JBL klaim TWS ini bisa kasih 6 jam playtime atau 22 jam dengan casingnya. Dan di TWS ini nggak tersedia fitur wireless charging ya. Ya memang secara kualitas suara, kualitas ANC-nya masih agak sedikit di bawah Live Free 2. Tapi memang JBL Reflect Aero ini punya fokus yang beda buat dipakai pas olahraga yang bahkan lumayan ekstrim. Mau dipakai pas unjang-unjanan, hiking, atau berpetualang lintasan air terjun itu juga jadi. Bahkan kalau malas lepas, kita juga bisa pakai tuh sambil mandi atau berenang sebentar. Dan yang mau gue apresiasi adalah aplikasi JBL Headphone-nya. Ini salah satu aplikasi sound product terbaik yang pernah gue coba. Tampilannya minimalis, gampang dipakai dan berlimpah fitur. Misalnya kita bisa atur seberapa kedap level ANC-nya, auto play pause, sampai cek bass speed TWS ini di kuping kita. BTW kita juga bisa aktifin voice assistant antara Alexa atau Google. Ada fitur Find My Buds, ada mode ambient sound, terus juga ada mode talk through. Di mode ini kita bisa lebih jelas dengar suara orang yang lagi ngobrol sama kita. Jadi lebih enak kalau buat komunikasi dua arah sambil pakai TWS ini. Halo guys, sementara ini hasil suara dari TWS JBL Reflect Aero. Tuh. Oke kan? Udah ya, dadah. Kesimpulannya, gue berani rekomen kedua TWS ini buat disikat. Pokoknya kalau nyari TWS high-end ini udah jos banget. Apalagi pas gue cek di Tokopedia lagi ada diskon tuh 20%, lumayan lah jadi 2 jutaan harganya. Kalau kalian pakai TWS-nya lebih ke arah lifestyle kayak dipakai di mall atau pas nunggu di cafe, gue saranin ambil JBL Live Free 2. Tapi kalau kalian suka olahraga, apalagi yang agak ekstrim dan suka main air, gue saranin ambil JBL Reflect Aero.